Batam TV, inspirasi Kepri. Halo, selamat siang sahabat sehat. Tentunya kami senang sekali bisa hadir kembali di hadapan Anda tentunya dalam program Bincang Prima bersama RSBP Batam. Tentunya Bincang Prima, profesional responsif, inovatif, mahir, dan akurat. Untuk edisi hari ini sahabat sehat, hari Jumat 14 November 2025. Seperti biasa, kami akan menemani Anda selama 1 jam ke depan tentunya untuk membahas kesehatan yang kita bekerja sama bersama RSBP Kota Batam tentunya. Nah, kali ini kita sudah menghadirkan narasumber dari seorang dokter spesialis penyakit dalam konsultan hematologi, onkologi medik. Beliau adalah Dr. Muhammad Arman Nasution, SPPD KHOM. Dan kita akan berbincang tentunya mengenai apa itu kanker dan pertanyaannya juga bagaimana penata laksanaannya pemirsa. Nah, ini sekalian untuk mengedukasi Anda sahabat sehat ya mengenai kanker. Kita akan mengetahui apa itu sebenarnya kanker dan bahayanya seperti apa. Bahwasanya kita kan mengetahui juga ya sahabat sehat, kanker itu adalah salah satu penyakit yang mematikan di dunia. Mungkin kalau saya salah sahabat sehat mungkin bisa dikoreksi, tapi memang pengetahuan saya adalah kanker itu memang salah satu penyakit yang mematikan di dunia. Langsung saja kita menyapa dokter pada siang hari ini. Selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabar dokter? Baik Mas Putra. Oke, gimana dokter untuk pasien-pasien kita? Semoga pasiennya tetap sehat, tetap semangat, menjalankan pengobatan, dan yang tetap sehat, yang pemirsa sahabat sehat lain tetap mendapat ilmu tentang dari talk show ini. Jadi dengan ini kita adalah promotif, jadi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Oke, baik dokter, kita di Bincang Prima tentunya mengenai kanker dan tentunya juga dokter adalah spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi medik ya. Mungkin di sini kita juga sekalian mengedukasi sahabat sehat kita yang menyimak kita pada siang hari ini, dan mungkin kita persilakan aja langsung dokter untuk menjelaskan tentang tema kita di Bincang Prima. Silakan dokter. Oke, terima kasih Mas Putra. Ya. Selamat siang sahabat sehat semua dimanapun Anda berada. Oke, kanker itu adalah suatu topik yang menarik. Jadi memang saya akan berbicara panjang lebar ini mengingat kanker itu topik yang sangat berkembang, dan kanker itu penyakit mematikan nomor 2 di dunia setelah penyakit jantung. Jadi makin lama makin harus lebih waspada. Tapi bukan untuk ditakuti, tapi kita harus tahu ilmunya. Saya akan berbicara mungkin sekitar 10 menit 20 menit dulu, yang baru akan diikuti oleh tanya jawab. Kenapa seperti ini? Karena ilmunya terlalu luas kanker ini. Mungkin misalnya basic kanker kalau kita bicara bikin seminar mungkin bisa seminggu. Jumlah kanker 158 jenis kanker, belum subtipenya. Nah, kalau kita bicara satu kanker aja mungkin seminar bisa seminggu. Dan ini kita padatkan dalam waktu 1 jam. Ya, saya akan usahakan bisa dipadatkan dengan waktu yang tersedia. Oke, saya akan mulai. Mungkin saya sambil baca biar ilmunya lebih terstruktur dan tidak ada yang terlewat. Oke. Ya. Yang pertama, kita dok, apa sih beda tumor sama kanker? Oke, gini, semua benjolan kita sebut tumor. Misalnya saya kejeduk, ada terus benjol. Nah itu juga tumor. Tapi tumor itu 80% jinak. Jadi hanya 15-20% yang ganas. Jadi kanker itu adalah tumor yang ganas. Jadi kalau sahabat sehat semuanya ada benjolan tumor, jangan dulu takut. Karena 80% adalah jinak. Jadi inilah fungsi promotif seperti ini. Jadi untuk tidak menimbulkan ketakutan. Dengan ilmu kan kita
dengan ilmu kita akhirnya jadi tahu apa yang harus kita lakukan. Oke. Dok, kenapa sih terjadi kanker itu? Jadi kanker adalah penyakit di mana terjadi pertumbuhan sel yang tidak normal dan membelah tanpa terkendali. Nah, sebenarnya tubuh kita sempurna, terus kenapa bisa terkendali? Jadi ada 5 teori dasar dari kanker. Jadi yang pertama, jadi sel namanya sel pengendali itu proto-onkogen itu mutasi dia menjadi onkogen sehingga pertumbuhan tidak terkendali. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya tubuh kita itu ada namanya sel pengendali yang mensupresor. Itu pun gagal berfungsi juga. Yang ketiga, sebenarnya tubuh kita sempurna, ada yang merepair, tapi itu pun gagal. Itu 3 teori itu. Jadi ada sel pengendali yang berlebihan, yang mengerem juga gagal, yang merepair pun gagal. Oke. Karena dok sampai bisa jadi tumor itu teorinya, dia akan kan sel itu membelah 10 pangkat 6. Kalau dia akan membelah sebanyak 10 pangkat 6, dia akan mulai timbul sebagai benjolan yang bisa terdeteksi. Jadi tumor itu nggak mungkin langsung teraba, jadi dia perlu proses. Kanker pun sama, dia dari normal terus menjadi invasi itu dia perlu waktu, jadi tidak mungkin terjadi mendadak. Oke, seperti itu. Jadi itu teori dari yang 3 awal. Ada 2 lagi untuk sel kanker darah. Jadi sel klonal, jadi ada sel yang mutasi yang akan mendesak sel-sel normal, itu sel kanker darah. Yang kedua adalah terhentinya pematangan dari sel darah. Itu teori kanker darah. Kita ketahui kanker itu ada 2, kanker darah dan kanker solid atau kanker padat. Kanker darah itu biasanya 3 besar ya, biasanya leukemia, limfoma, dan multiple myeloma. Kalau kanker tumor solid banyak jenisnya. Kalau digabungin antara kanker darah dan kanker tumor solid, itu jumlahnya hampir 198 jenis kanker. Jadi jumlah sel kanker itu 198 jenis, dan contoh lagi, misalnya di antara 198 jenis itu ada 1 jenis namanya limfoma. Limfoma aja ada 80 jenis lagi. Jadi memang sangat luas ilmunya. Jadi memang penting untuk kita ketahui jenis-jenis kanker. Oke? Jadi nah, karena tadi ada 3 teori sel-sel yang gagal itu, kromosom tergagal itu, makanya teori terbaru dari sel kanker adalah cancer is genetic disease. Jadi cancer itu adalah kelainan di kromosom di mana sel-sel tadi yang memacu, yang menahan, yang merepair gagal. Jadi cancer is genetic disease. Oke, jangan salah, genetik itu bukan keturunan. Genetik itu ada perubahan di kromosom sehingga 3 tadi fungsi itu gagal. Oke. Jadi dok, kanker itu penyakit keturunan? Enggak. Jadi gini, kanker itu terbagi 2. Satu sporadik, acak. Yang kedua familial atau inherit, keturunan atau diturunkan. Jadi yang sporadik itu sekitar 85%. Yang inherit atau familial tadi 15%. Jadi keturunan itu hanya berperan 15%. Jadi kanker itu acak. Bisa menimpa siapa saja. Duh, kalau gitu kita ketakutan? Enggak. Jadi gini, Globokan, jadi WHO itu dia mendata, kan ada ilmu epidemiologi ya, jadi ilmu epidemiologi ada ilmu pelajari pola penyakit dan perkembangan dalam masyarakat. Jadi dilihat tiap negara dilihat. Di Indonesia mereka melihat kan bicara kanker ada bicara data. Kenapa saya bawa catatan gini? Kita sengaja karena takutnya saya lupa angkanya. Jadi nggak boleh seingat saya nggak boleh. Jadi harus ada angka yang pasti. Jadi di WHO ada organisasi Globokan, dia mendata data di Indonesia, jumlah penduduk, jumlah kanker, dan dia bagi ilmu statistik lah, ada hitungannya tuh. Jadi dari hasil Globokan tuh, berapa persen sih setiap orang di Indonesia mempunyai faktor risiko untuk menjadi kanker? Data dari Globokan adalah 14%. Apa artinya? Setiap orang mempunyai faktor risiko untuk terjadi kanker 14% dari ilmu statistik. Ingat ya, ilmu statistik. Ilmu statistik itu nggak harus terjadi, gitu ya. Oke, dok. Jadi kalau gitu kita apa yang kita lakukan? Nah, jadi gini, kalau kita hidup normal, kan intinya kan gini, kanker itu kita harus satu bisa cegah. Kedua, kalaupun udah terdeteksi, apa yang harus dilakukan? Yang kedua, kita harus treat secepat mungkin. Nah, jadi penting di sini. Jadi gini, karena risiko jadi 14%, kita jangan meningkatkan faktor yang lebih banyak dari 14% itu dengan mengurangi faktor-faktor risikonya. Oke, jadi dok, kanker itu sampai sekarang belum jelas, belum memang. Kan cancer is genetic disease. Kenapa dia bermutasi? Kenapa dia, kan tadi saya bilang 80% sporadik.
Itu sampai sekarang kita nggak tahu. Kenapa? Jadi karena nggak tahu, manusia mencari kira-kira faktor-faktor apa penyebabnya. Makanya disebut faktor risiko. Apa arti faktor risiko? Kalau kita ada faktor risiko itu, kemungkinan kita kena, kita lebih besar. Tapi belum tentu terjadi. Jadi faktor itulah yang harus kita hindari. Biar angka kita tetap 14%. Kalau kita nggak jaga faktor risiko, dia bisa naik. Tapi kalau kita hidupnya benar, tidak ada faktor risiko, dok berarti saya aman. Enggak juga, 14%. Tapi ingat, 14% itu adalah angka statistik. Belum tentu terjadi. Statistik itu kan belum tentu terjadi istilahnya. Tapi itu dari data hitung-hitungan di atas kertas, dari jumlah pasien dan jumlah penduduk, seperti itu. Oke? Jadi, tadi kanker sudah terbagi dua, sporadis dan familial atau inherit. Oke. Jadi, tadi saya ulang lagi ya, jadi tumor itu 80% adalah jinak, hanya 20% ganas. Jadi dok, apa yang harus aku lakukan kalau saya menderita tumor? Oke, yang pertama kita amati. Kalau dia tidak berkembang hebat atau tidak bertambah besar dan tidak ada konsekuensi, jadi tidak ada gejala gini. Istilahnya gini, dok apa sih gejala-gejala kanker itu? Jadi gini, gejala kanker itu terbagi dua, gejala umum atau constitutional symptom dan gejala per organ. Misalnya gini, kanker darah. Gejala umumnya ya biasa, kanker secara umum adalah satu, penurunan berat badan, demam yang tidak ketahui sebabnya. Oke. Kalau kanker darah, misalnya kalau dia leukemia, kan dia kena HB. HB-nya turun, dia akan jadi lemas. Leukosinya naik, dia gampang infeksi. Trombosit turun, dia akan perdarahan. Oke, itu untuk kanker darah. Misalnya kanker solid yang saya bilang tadi 150 jenis, misalnya kanker payudara. Gejala umumnya tetap sama, penurunan badan, demam tidak ketahui sebabnya. Oke. Tapi kalau kanker payudara, berarti ada timbul benjolan di payudara, perubahan warna kulit, keluar cairan atau darah dari puting, putingnya tertarik ke dalam, seperti itu. Jadi tergantung organ apa yang terkena. Kalau kanker usus besar, konsekuensi simptom tetap ada juga, ya. Misalnya dia turun berat badan dan demam. Tapi kalau dia usus besar berarti apa? Gangguan pola defekasi, BAB berdarah, dia ada nyeri perut. Jadi tergantung dari organnya. Jadi itulah keluhan-keluhan yang kanker kita harus waspadai. Tapi tidak semua keluhan itu adalah kanker. Jadi jangan kita juga takut. Tapi jangan, seni kedokteran adalah kita pencari tengah-tengah. Kita tetap waspada, tapi tidak berlebihan. Kalau ada kecurigaan, silakan berobat ke fasilitas terdekat. Dalam hal ini dari Rumah Sakit BB Batam, kita sudah ada fasilitasnya. Saya menganjurkan kalau ada keraguan, silakan berobat ke RSUD Batam. Oke. Jadi satu lagi, lanjutan lagi ya. Kanker adalah penyakit tidak menular. Ini penting, ya. Orang suka salah. Jadi itu penting buat apa? Buat penderitanya. Jadi kalau ada penderita, jangan pernah dijauhi karena tidak menular kanker itu. Dok, katanya kanker itu bisa dari virus. Oke, betul. Tapi nggak semua. Jadi ada beberapa kanker tertentu yang berkaitan dengan virus, misalnya serviks, nasofaring seperti itu. Jadi tidak selalu, tapi tidak semua. Dan lagi pula kan kita kan bukan kontak yang dari kulit, itu istilahnya seperti itu ya. Oke. Bicara kanker, bicara data ya. Jadi dok, berapa sih sebenarnya angka kejadian kanker di Indonesia ini? Jadi angkanya 1,8 per 1000 penduduk. Jadi kalau kita buletin dari 1000 orang ada 2 penderita kanker, seperti itu ya. Kemudian kanker itu penting kenapa? Dia penyakit katastrofik istilah kita. Penyakit katastrofik adalah penyakit yang memerlukan pengobatan panjang, memerlukan biaya yang besar, dan memerlukan pemantauan yang lebih lama. Kita ketahui penyakit katastrofik itu ada jantung, ada kanker, ada stroke, gagal ginjal, thalassemia, sirosis, leukemia, dan hemofili. Oke, kenapa penting kanker ini? Karena kanker itu menyedot biaya yang sangat besar. Sudah diteliti, ini saya dapat data dari BPJS, itu baru dari BPJS ya, belum pasien umum jaminan. Jadi pengeluaran kanker di nasional ini untuk se-Indonesia tahun 2022 adalah 14 triliun. Dan kita, data dari kita, alhamdulillah, KEPRI ini nomor 20 nasional, nggak terlalu tinggi. Tapi jangan salah, kalau gaya hidup kita salah, pola hidup salah, nanti bisa makin lama makin tinggi. Jadi inilah fungsi talkshow ini, promotif ya, penting untuk mengurangi angka kejadian pesertanya. Oke, dok, kalau gitu
Penyakit kanker apa yang sering di Indonesia? Oke, saya urutkan ya. Paling sering nomor 1 ada kanker payudara, kedua leher rahim, ketiga paru, keempat usus besar, kelima liver, berikutnya nasofaring, kemudian limfoma, leukemia, ovarium, prostat, tiroid, kemudian bladder, kandung kemih, rahim, otak, kemudian pankreas, kanker mulut, laring, kanker lambung, multiple myeloma, dan kelenjar ludah. Itu urutan 20 besar pasien kanker. Oke, sebelum saya serahkan Mas Soel, jadi saya ada satu yang akan saya bicarakan. Jadi gini, ngomong kanker kita adalah berbicara program. Program adalah bukan hanya pengobatan. Karena kalau pengobatan angkanya akan membesar terus. Jadi sebenarnya ada 7 program yang harus dilaksanakan pada pasien kanker untuk penanggulangan kanker. Sebentar saya buka. Jadi programnya yang pertama promotif preventif. Promotif ini seperti ini, ceramah kesehatan, talkshow, informasi kesehatan. Yang kedua preventif, pencegahan. Pencegahan itu penting, tapi jangan salah, kita harus berdasarkan data. Di kedokteran itu ada namanya evidence atau validitas. Jadi pendapat, misalnya pendapat ahli paling rendah, kedua case control atau cohort, dia makin lama makin naik. Jadi yang paling bagus adalah penelitian bersifat multiple random control trial. Jadi yang benar-benar penelitiannya benar-benar sahih, validitasnya lebih kuat. Itu yang sebagai patokan gitu, apakah preventif ini benar atau tidak. Kedua, screening dan yang 7 program tadi, screening dan deteksi dini. Apa bedanya, Dok? Screening itu biasa pada pasien populasi normal, deteksi dini adalah pada pasien yang sudah menunjukkan gejala. Itu penting karena gini, kenapa penting? Karena kalau udah ketahuan di stadium akhir, angka keberhasilannya sangat tidak bagus. Secara umum rata-rata misalnya kanker payudara seperti kanker payudara dan serviks, kalau dia ketemu stadium 1, angka keberhasilan 98-80%. Itu overall survival yang angka bertahan hidupnya. Kalau dia stadium 2, dia turun lagi 70. Dia stadium 3, dia turun lagi 50. Kalau stadium 4 langsung turun 15%. Jadi makin cepat kita deteksi, makin berhasil kita tangani, makin banyak modalitas pengobatan yang kita bisa berikan. Jadi deteksi dini sangat penting. Jadi jangan sampai ada keterlambatan. Karena kita ketahui bahwa banyak penyakit kanker yang udah terdeteksi stadium 3-4 rata-rata 70% sampai 80%, karena kemampuan deteksi dini kita masih kurang. Yang ketiga, dari 7 tools tadi yang untuk penanganan kanker ada diagnostik. Kita memerlukan dokter patologi anatomi, fasilitas patologi anatomi, patologi klinik, radiologi yang baik, kelengkapan radiologi, kelengkapan nuklir, kelengkapan radioterapi, kemudian tata laksana kanker yang baik. Kita ketahui tata kanker itu meliputi kemoterapi, bedah, dan radioterapi. Yang keempat palliative care dan manajemen nyeri. Jadi kanker itu 15% target kita ada remission atau hilang atau sembuh bahasa awalnya. 85% kita control the disease. Nah, waktu kita control the disease itu tuh palliative care itu sangat penting karena kadang-kadang dia akan memburuk, dia akan terjadi perburukan infeksi, kemudian gizi buruk dan sebagainya, dan itu memerlukan palliative care dan manajemen nyeri. Karena banyak pasien kanker hidup dengan nyeri. Itu keempat. Yang kelima, pendidikan dan penelitian. Dibutuhkan tenaga dokter yang banyak, perawat kemo yang banyak, dokter radiologi, radioterapi yang banyak. Dibutuhkan pendidikan dan penelitian untuk melihatkan, tadi saya bilang kanker itu sampai sekarang terapi kanker apa yang terbaik? Kalau kita di negara luar itu kita patungan standar kanker itu kalau nggak NCCN, ESMO, kalau nggak ASCO. Jadi di NCCN disebutkan bahwa terapi kanker terbaik adalah masuk ke clinical trial. Apa artinya? Jadi yang berlaku sekarang itu adalah memang kita lakukan misalnya kemoterapi, tapi itu hasilnya misalnya dia respon saja 70%. Jadi manusia belum puas dengan ada, jadi manusia mesti mencari yang terbaik. Makanya ada sekarang kemoterapi, ada target terapi, ada imunoterapi. Ilmu berkembang terus karena manusia belum puas dengan angka respon rate yang belum terlalu bagus, progression free survival itu, jadi angka kekambuhan yang masih terjadi, dan angka survival, angka bertahan hidup yang masih kadang-kadang masih pendek. Jadi manusia masih mencari-cari yang terapi terbaik pada kanker. Yang berikutnya setelah penelitian, surveillance, pengawasan, data, berapa pasien yang sembuh, berapa pasien yang bisa ditransplant, itu surveillance penting. Registrasi kanker, berapa pasien yang bisa transplant, berapa sumber donornya, hal-hal yang seperti itu. Yang ketujuh adalah rehabilitasi. Setelah pasien sembuh,
kalau ada sequelnya kita rehabilitasi. Itu mungkin seperti itu. Dari pendahuluan dari saya, mungkin berikutnya saya ke Mas Putra untuk beralih ke pertanyaan berikutnya. Baik, itu dia sahabat sehat sudah dijelaskan tentunya umumnya ya dari Dokter Arman yang pastinya mengenai kanker itu apa, dari gejala-gejala seperti apa juga dan faktor-faktornya seperti apa juga tentunya ya. Oke, pemirsa, sebelum kita masuk dalam segmen tanya jawab bersama dokter yang hadir pada siang hari, kita akan ke pariwara dulu dokter. Kita istirahat sebentar, nanti kita balik lagi tentunya bersama kami di Bincang Prima. Jangan kemana-mana. Oke. Ingin tahu lebih dalam tentang berbagai kasus kesehatan dari ahlinya? Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta dan mitos kesehatan, serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSBP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV. Ya, sahabat sehat, kita balik lagi tentunya di Bincang Prima. Kita masih bersama Dr. Arman dan masih dengan tema kanker yang tentunya mungkin kita mengucapkan selamat bergabung untuk Anda sahabat sehat yang baru saja bergabung bersama kita di sini, dan jangan kemana-mana, kita akan bertanya langsung sama dokter untuk mengenai kanker ini pemirsa, sekaligus untuk mengedukasi Anda seperti apa biar Anda tidak salah paham pemirsa sahabat sehat ya. Baik dokter, tadi dokter di sesi pertama ini menyebutkan bahwa saja kanker inilah penyakit nomor 2 yang mematikan ya dokter ya. Kenapa kanker ini disebut atau diartikan bahwasanya penyakit nomor 2 di dunia? Apakah memang ketika seseorang itu atau pasien itu telah terkena kanker, harapannya memang sangat tipis atau bagaimana dokter? Oke. Jadi bicara kanker kita bicara epidemiologi, jadi bicara data penyakitnya. Oke. Seperti saya sebutkan tadi ada 198 kanker, dan kanker itu berbeda-beda perangainya. Jadi
seperti saya sebutkan tadi, kanker itu ada pengobatannya kemoterapi, ada pengobatannya operasi, ada pengobatannya radiasi. Setiap kanker beda-beda penanganannya. Jadi gini, jika seseorang diagnosa kanker biasa dari biopsi jaringan kalau dia kanker padat, kalau dari darah dari darah atau diambil sumsum tulang, ya, sebenarnya bukan sumsum ya, darah yang ada di dalam tulang itu pabriknya kita ambil di situ. Nah, setelah kita dapat diagnosisnya, kita tentukan stadiumnya. Kenapa? Setiap stadium akan berbeda-beda penanganannya. Kenapa diagnosis penting? Karena setiap kanker akan berbeda pula penanganannya. Contoh gini, kanker limfoma, kanker kejang getah bening, modelis utamanya adalah kemoterapi. Dia tidak ada tempat untuk operasi. Tapi kalau kanker tumor padat, kanker solid, modelis utamanya adalah operasi, kemoterapi tambahan. Jadi dok, peran sinar apa? Radioterapi. Radioterapi biasanya pada kanker-kanker nasofaring. Jadi nasofaring itu modelis utamanya adalah sinar, bukan dioperasi, kecuali ada perluasan. Jadi ada kadar-kadar tertentu. Jadi kita harus tahu dulu jenisnya apa, terus stadiumnya apa. Jadi makanya setiap kanker punya perangai masing-masing. Jadi ada namanya, kalau misalnya berkaitan dengan operasi ya, resectable, dia bisa dioperasi. Ada unresectable, nggak bisa dioperasi. Ada operable, bisa dioperasi karena kondisi pasien bagus. Ada inoperable, tidak bisa dioperasi karena kondisi pasien. Kalau kemo, ada namanya kemoterapi yang sangat sensitif. Limfoma itu sangat sensitif. Tapi kalau misalnya bone cancer, osteosarkom, dia sangat radioresisten. Tapi kalau sangat sensitif, nasofaring tadi. Jadi kita harus tahu jenisnya apa untuk menentukan model terapinya. Jadi makanya pengobatan kanker ada multidisiplin tim karena jadi tiap kanker punya karakteristik masing-masing. Jadi seperti itu. Kanker payudara misalnya, dia kenapa? Pertanyaan gini, kenapa paling sering? Nah itu kita sampai sekarang nggak tahu. Kenapa nomor satu? Kita nggak tahu. Dok berkaitan dengan genetik, mungkin. Tapi sampai sekarang, contohnya kayak prostat. Saya prostat, kalau di Amerika nomor 2, di kita sekitar nomor 12. Jadi memang faktor, tadi saya bilang, cancer is genetic disease. Kita masih banyak yang nggak tahu sebenarnya. Karena dari segi genetik rasa jauh udah berbeda, itu seperti itu, beda. Jadi kita nggak tahu, seperti gini, kanker apa dok yang mematikan? Jadi yang pembunuh nomor 1, kanker itu adalah lung, kanker paru. Kalau payudara dia tidak, dia nomor 3, nomor 4. Lung nomor 1. Karena lung itu sangat susah memang. Jadi kita harus tentukan stadium 1, 2, 3. Kalau dia stadium awal, kita masih bisa operasi. Kalau dia stadium 3, udah nggak bisa operasi, udah ada udah ada karina, udah nggak bisa. Jadi memang kita harus tahu dia stadiumnya berapa. Jadi kenapa mematikan? Karena kita nggak tahu perangainya sampai sekarang. Jadi tadi saya bilang, hanya 15% yang kita bisa sembuhkan. Tapi jangan takut, yang 80% bukan artinya dia meninggal, bukan. Kita kontrol disease, kita kontrol. Dengan dipantau, dengan obat seperti itu. Dan memang kejadiannya adalah, kanker adalah pembunuh nomor 2 setelah penyakit jantung di dunia. Di Indonesia memang masih penyakit infeksi, ya. Kanker saya lihat di 10 besar penyakit penyebab kematian di Indonesia masih nomor 10. Tapi jangan salah, sekarang makin lama makin muda usianya. Dulu kita di penelitian disebutkan bahwa kan kanker itu penyakit usia tua. Kenapa penyakit usia tua? Dia makin lama dengan usia, perbulan sel akan salah, mutasi akan sering terjadi. Dari ilmu statistik dikatakan bahwa median usia pada penderita kanker ada 65 tahun. Jadi bahasa gini, rata-rata kanker terjadi pada usia 65 tahun gitu bahasa awamnya. Jadi gini, tapi jangan salah, sekarang kanker payudara udah banyak 25 tahun, multiple myeloma, kanker sel plasma di darah. Dulu selalu 65 tahun ke atas, sekarang 40 ada, 30 ada. Itu kenapa terjadi? Sampai sekarang kita nggak tahu. Di bulan Agustus majalah Time mereka bahas, kenapa kanker itu banyak sekarang terjadi pada usia muda. Apa karena perubahan gaya hidup? Itu pun masih curigai. Ya, karena ya makin sini kita tahu gaya hidup makin salah, makin nggak bagus. Tapi sebenarnya kita nggak boleh hanya curiga, harus ada data penelitiannya. Faktor-faktor apa yang berperan? Itu berkaitan dengan preventif tadi. Jadi memang preventif penting. Jadi gini, dok pasti banyak pertanyaan. Dok, makanan apa yang harus dianjurkan? Makan apa yang dilarang? Gini, yang tadi saya sebutkan bahwa di kedokteran itu kita
ada namanya mungkin saya gambarnya di sini. Ini soal pengobatan ya dokter ya? Bukan, ini berkaitan dengan preventif. Iya. Ini research of Cornell. Jadi ada piramida ilmu pengetahuan. Kita lihat di bawah ini ada expert opinion. Jadi pendapat ahli, dugaan orang itu nggak boleh jadi patokan, dia paling rendah. Yang kedua, case report. Jadi laporan kasus itu pun nggak boleh. Kesaksian pun nggak boleh. Yang paling naik lagi observation study. Kemudian non-randomized control trial, randomized control trial dan system review. Jadi kita boleh menganggap itu suatu faktor risiko kalau dia makin lama makin ke atas. Jadi dok misalnya, dok katanya daging merah, gula, nggak boleh kita hanya berasumsi. Semua ada penelitian. Jadi tidak boleh dengan katanya kesaksian orang nggak boleh. Jadi tadi harus systematic review. Jadi randomized control trial. Jadi yang gudangnya evidence based medicine itulah Cochrane. Silahkan dibuka di Cochrane 1. Kemudian National Cancer Institute Amerika pun mereka membuat penelitian-penelitian untuk melihat faktor-faktor risiko apa. Contoh, akan saya bacakan contoh ya. Misalnya physical activity. Ternyata orang yang jarang berolahraga atau kegemukan lah. Jadi berkaitan, ini penelitian meta-analisis. Ternyata berkaitan dengan bladder cancer, breast cancer, colon cancer, endometrial cancer, esophageal cancer, kidney cancer, dan stomach cancer. Ini terakhir mereka April 2025 mereka update. Jadi yang terbukti physical activity hanya ini, yang lain belum terbukti. Tapi dok, boleh nggak kami pukul rata? Ya sebenarnya tidak boleh. Yang baru terbukti itu saja. Tapi kan dok, karena belum tahu, boleh nggak kita menjaga? Boleh. Kan hidup saya tetap dihancurkan walaupun belum ada buktinya. Kemudian misalnya kayak gini, dok misalnya tadi aktivitas sudah ya, yang misalnya satu lagi kegemukan, ya kegemukan, makan gula berlebih kan suka gitu. Orang kanker nggak boleh makan gula, nggak makan gula merah, makan daging merah. Itu daging merah itu pada kolorektal betul, tapi yang lain tidak. Jadi jangan biasain pukul rata. Biasain lihat penelitian, terutama yang meta-analisis. Contohnya kayak gini ya, saya bacain lagi. Untuk obesitas, kanker-kanker apa yang berkaitan dengan obesitas? Jadi memang idealnya kita harus tidak gemuk, kurangi berat badan. Kanker apa yang berkaitan? Endometrium, esophageal, gastrik, liver, kidney, multiple myeloma, meningioma, pankreas, kolorektal, gallbladder, breast, ovarium, dan tiroid. Yang lain belum ada bukti. Jadi apakah misalnya, dok, keluarga saya tiroid cancer. Jadi apakah karena gemuk? Enggak, ini enggak ada buktinya. Jadi biasain jangan pukul rata. Biasain kita sesuai dengan ilmu penelitiannya. Kalau ragu kita lihat tadi National Cancer Institute, website gratis kok. Cochrane bisa kita lihat. Karena kalau pertanyaan diet, makanan apa yang dianjurkan, makan yang dilarang itu memang sangat panjang sekali penjelasannya. Mengenai diet nih saya, makan makanan pengawet ya, sekalian aja. Ini pasti berkaitan ya. Bentar, itulah kenapa saya baca ini karena saya takutnya salah kalau saya nggak baca gitu ya. Ya, di National Cancer Institute nih update yang saya print ini 31 Januari 2024. Jadi contohnya akrilamid. Akrilamid itu ditemukan pada rokok dan beberapa makanan pengawet, makanan junk food. Memang gini, dikatakan di sini bahwa akrilamid itu ya, jadi ada bukti kanker pada hewan. Kan penelitian itu nggak mungkin dicoba pada manusia. Jadi pada hewan ada bukti. Jadi dok kalau tapi beberapa penelitian konsisten, tidak konsisten. Jadi ada penelitiannya iya, ada enggak. Jadi kesimpulannya iya apa enggak? Jadi kesimpulannya penelitiannya belum konsisten. Jadi tapi kalau kita mau mencegah lebih baik kita hindari aja. Karena udah ada beberapa penelitian di binatang. Kemudian alkohol. Kalau alkohol sih rata-rata iya semua nih. Ya. Tidak ada penelitian yang inkonsisten, nggak ada. Dia di lidah, di throat, laring, esofagus semua alkohol itu udah confirm dia. Antioksidan. Antioksidan itu sampai sekarang pun masih kontroversi di sini. Ya. Jadi memang di sini disebutkan bahwa penelitian di human tidak menunjukkan bahwa bukti yang sangat meyakinkan terhadap antioksidan ini. Ya, malah di Cochrane, di penelitian Cochrane, di jurnal Cochrane disebutkan di lain bahwa hati-hati penggunaan vitamin jangka waktu lama, vitamin E, vitamin karotin, dan vitamin A. Kalau penggunaan jangka waktu lama meningkatkan kematian. Jadi kita harus hati-hati.
dengan data epidemiologi ini, data statistik ini. Jadi di kedokteran masih banyak yang kontroversi. Jadi tapi dok, kalau gitu kami lebih baik menghindar. Ya betul, lebih menghindar. Tapi memang bukti ilmiahnya sampai sekarang belum ada. Oke. Pemanis buatan, ya, sakarin, aspartam misalnya kita pasien diabetes itu. Jadi memang ada beberapa studi yang menyatakan iya, tapi ada beberapa studi yang menyatakan masih berkontroversi. Apalagi daging hangus, sate yang dibakar itu, ya HCA, PAH, ya. Jadi can cause, di sini disebutkan can cause cancer in animal, tapi exposure di manusia memang belum jelas. Tapi karena memang ada keterbatasannya, karena nggak mungkin dicobakan di manusia. Tapi amannya memang kita kurangi, karena di binatang udah ada buktinya. Seperti itu. Oke. Apalagi, dok katanya sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan bagus untuk mencegah kanker. Brokoli kubis di sini. Di sini saya katakan bahwa anti-cancer effect pada binatang, tapi di manusia sampai sekarang less clear, masih belum jelas. Masih belum jelas. Oke. Fluoride kita sikat gigi tuh. Orang suka takut tuh dengan fluoride tuh. Kan kita tiap hari sikat gigi, apakah menyebabkan kanker? Tapi ternyata di sini dikatakan bahwa tidak ada hubungan fluoride dengan risiko kanker. Jadi fluoride aman. Ini contoh-contoh bahwa kita harus melek dengan bahasa-bahasa statistik, bahasa aja. Silahkan buka di Cochrane, silahkan buka di National Cancer Institute. Jadi ini data-data yang harus kita ketahui bersama. Oke. Dokter, artinya dari penjelasan dokter tadi saya pengen mengetahui juga atau pengen membuka mindset kita sama sahabat sehat kita sedang menyimak kita pada siang hari, dokter. Dari penjelasan dokter tadi, seseorang itu apakah kelihatan sehat itu belum tentu dia terkena, atau seseorang itu terlihat tidak sehat belum tentu dia adalah gejala kanker. Itu bagaimana penjelasan dari dokter? Saya sebutkan dalam satu kali, misal contoh gini ya. Tadi kan saya bilang dari data Globokan itu dari data jumlah penduduk dan risiko jumlah kanker. Jadi setiap penduduk Indonesia mempunyai risiko 14% terhadap kanker. Itu bahasa statistik. Belum tentu terjadi. Kalau kita faktor risiko kita, kan sampai sekarang penyebab kanker nggak jelas. Tadi saya bilang sporadik acak di 80%, yang keturunan hanya 15%. Berarti kita harus mengurangi faktor risiko karena penyebab pasti kita belum tahu. Kalau kita nggak ngurangi faktor risiko, kemungkinan 14% itu akan naik. Tapi kalau kita ngurangi faktor risiko, mudah-mudahan dia tetap di 14%, ataupun tidak ada. Jadi faktor tadi saya bilang, cancer is genetic disease. Cancer is genetic disease. Jadi ada perubahan kromosom. Dan genetik itu jangan salah, bukan keturunan. Jadi dia bisa mutasi spontan. Kromosom kita bisa berubah sekali spontan. Jadi hidup sehat itu penting untuk meminimalisir risiko kita kena kanker. Jadi biar tetap kecil. Tapi hidup sehat pun tidak menjamin kita nggak kena kanker. Karena kita udah ada risiko 14% itu. Contohnya, ini contoh yang klasik suka diomong di setiap seminar, Angelina Jolie. Angelina Jolie itu artis kan, semua pasti tahu ya. Dia Yahudi Ashkenazi. Keluarga dia banyak kena kanker payudara. 15% kanker payudara itu ada faktor namanya BRCA, sel BRCA, 15%. Nah, dia cek di keluarga Angelina Jolie itu banyak pasien kanker payudara di keluarga dia. Dia cek BRCA 1, BRCA 2 di dalam tubuhnya. Kan sekarang ada pemeriksaan genetik tuh yang untuk melihat faktor risiko. Dan dia positif. Karena dia dari darahnya ada faktor risiko kanker, padahal Angelina Jolie nggak ada kanker payudara, dia angkat payudaranya. Di luar orang udah seperti itu, udah preventif kadang-kadang dengan risiko seperti itu. Saya nggak nganjurin ya kita kan belum fase gitu. Jadi kita masih observasi sajalah dengan data itu. Gimana dokter? Apa? Resikonya tadi yang dokter jelaskan tadi. Karena dia gini, karena dia di keluarga dia banyak, dia kan saya bilang 15%, dia tetap takut dengan 15% itu. Dia angkat. Jadi BRCA 1, BRCA 2 itu ada 3 kanker payudara yang berperan ya. Kanker payudara, kanker ovarium, sama prostat. Jadi BRCA 1, BRCA 2 itu berperan pada 3 kanker itu. Jadi dia angkat akhirnya. Jadi sekarang Angelina Jolie tidak punya payudara karena udah diangkat, karena dia mencegah. Gitu. Jadi dia nggak punya, sama angkat ovarium juga dia. Dia angkat payudara, angkat ovarium juga. Jadi dia takut di kemudian hari dia kena kanker itu, walaupun dia nggak ada keluhan, karena dia di keluarganya banyak. Tapi kalau di luar udah preventif seperti itu. Tapi di Indonesia tidak. Saya nggak anjurin gitu, karena kita fasilitas belum ada dan banyak faktor-faktor. Jadi ya yang saya anjurkan tetap hidup sehat, kita observasi. Ya tadi saya bilang apa? Screening deteksi dini. Screening deteksi dini kan yang tadi saya bilang, kalau payudara kita mamografi atau USG, kalau kanker serviks kita dengan IVA test atau
pap smear, syukur-syukur kalau ada HPV DNA dengan kita cek itu. Tapi sebenarnya ada lima besar preventif ya. Jadi payudara, serviks, kolorektal, prostat, sama paru. Jadi kalau yang umum biasa kita lakukan adalah biasanya hanya payudara sama serviks. Sebenarnya kolorektal juga ada. Jadi pasti kalau dari risiko kolorektal dia harus kolonoskopi tiap tahun di atas 50 tahun. Kalau saya paru dia di atas 58 tahun. Kalau dia faktor risiko dia harus dilakukan low dose CT scan setiap tahun sekali. Kalau prostat harus lakukan PSA. Kalau ada faktor risiko di atas 50 tahun. Jadi ada 5 kanker yang istilahnya deteksi dini screening yang sangat dianjurkan. Itu yang membuat adalah USPSTF, United States Preventive Service Task Force. Jadi Amerika yang bikin. Jadi itu untuk dilakukan pada orang-orang normal. Jadi untuk mencegah, kan di sana kan kanker sangat tinggi. Jadi mereka ada namanya screening dan deteksi dini. Oke, satu pertanyaan lagi dokter sebelum kita ke pariwara. Apakah kita bisa mengetahui bahwa seseorang itu sudah ada gejala kanker tanpa kita harus cek dulu di dokter? Bagaimana cara mengetahuinya dokter? Sekarang kan lagi musim tuh. Di Instagram di mana-mana paket-paket promosi tuh yang bisa mendeteksi 6 penyakit kanker. Gini, itu kalau mau periksa boleh, tapi itu belum program pemerintah. Karena satu biaya, kedua juga itu kalau hasil pun harus dilakukan konseling. Kalau bahasa kedokteran gini, jangan kita iseng-iseng cek sesuatu kalau nggak ada indikasi. Kalau hasilnya ada sesuatu yang nggak benar, malah kita jadi pusing, jadi stres. Jadi itu harus ada rekomendasi dari dokter. Misalnya contohnya ada faktor risiko dari keluarga dia, misalnya jadi kan ilmu genetik itu ada namanya first line garis keturunan, ada yang second line. Jadi tidak semua kita anjurkan. Contoh kayak tadi BRCA1, BRCA2, itu nggak semua kita anjurkan. Jadi kalau ada di keluarganya ada 2 lebih, tapi kalau dia first line-nya ada, kalau dia cuma second line nggak dianjurkan. Gitu. Jadi kita ada standar-standarnya. Itu tadi yang bikin tuh biasanya Amerika tuh biasa. United States Preventive Service Task Force. Jadi kapan dianjurkan? Jadi kan banyak tuh iklan sekali Instagram bisa mendeteksi itu. Ya silahkan, tapi itu bukan suatu program yang kita anjurkan rutin, hanya case by case aja. Seperti itu. Belum jadi program rutin. Kecuali kayak tadi misalnya contoh ya, kayak sel serviks. Sel serviks sekarang kan vaksin pada anak SD tuh umur 9 sampai 13 udah rutin karena memang kanker serviks itu suatu kanker yang sangat preventable dibanding yang lain. Kalau yang lain tuh prevennya nggak terlalu. Kalau lung cancer itu bagi 2 ya, non small cell sama small cell. Nah, yang preventable itu biasanya pada gini, ngerokok itu faktor risikonya pada small cell. Yang tidak perokok itu pun bisa ada risiko, tapi dia non small cell yang jadi satu. Jadi bahasanya seperti itu. Jadi banyak orang, saya ngerokok belum tentu kena. Ya, tapi dia meningkatkan risiko kanker yang small cell. Jadi itulah setiap kanker berbeda-beda pendekatannya. Baik, itu dia penjelasan dari dokter. Sahabat sehat. Yang keberapa kita ke pariwara dulu. Kita comeback lagi tentunya di Bincang Prima. Ingin tahu lebih dalam tentang berbagai kasus kesehatan dari ahlinya? Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta dan mitos kesehatan, serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSBP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami sahabat sehat, tentunya di Bincang Prima, profesional, responsif, inovatif, mahir dan akurat. Kita sudah di sesi yang terakhir sahabat sehat, dan kita masih bersama Dr. Arman Nasution yang tentunya masih membahas tentang kanker ya. Dokter, betul kata dokter tadi, memang kalau untuk membahas kanker ini 1 jam itu tidak cukup ya dokter ya. Tapi kita akan mengkerucutkan saja dokter dari pertanyaan-pertanyaan perwakilan dari sahabat sehat sedang menyimak kita pada siang hari ini dokter. Apakah ada perbedaan antara kanker pria dengan kanker wanita? Dokter, silakan. Kanker wanita yang paling sering kan payudara, Ya. kemudian serviks, endometrium. Tapi jangan salah, kanker payudara ada pada pria juga ada, 1%. Oke. Melky Guslow, bapaknya Melly Guslow, itu kanker payudara. Oke. Jadi 1 di antara 10 penderita kanker payudara pria. Kenapa? Apa artinya? Laki-laki punya payudara tapi tidak berkembang. Jaringan payudaranya bisa jadi kanker. Gitu, tapi jadi pada wanita lebih berkembang dan lebih besar risiko terkena kankernya. Oke. Kalau kanker pria ya biasanya prostat, ya, paru, ya kan. Tapi sekarang udah berkembang, trennya udah beda. Sekarang perokok wanita juga ada banyak. Jadi memang yang tadi saya sebutkan tadi yang yang 20 besar tadi itu, memang tetap breast nomor 1, ya. Saya baca lagi ya, saya nggak hafal urutannya ya. Jadi sebentar ya. Jadi tentunya sahabat sehat, pria pun juga bisa terkena ya, dokter ya. Ya, tapi jarang. Tapi jarang. Tapi memang yang sering ditemukan adalah kanker payudara untuk dari wanita, gitu dokter ya. Nah, mungkin sambil mencari dokter, sudah dapat. Oke. Ya, jadi nomor 1, saya ulang lagi ya. Jadi kanker tersering adalah kanker payudara, kemudian serviks. Serviks ini preventable ya. Jadi dianjurkan pasmir. Kalau di puskes mungkin dengan IVA test. Kalau hasil kalau misalnya hasilnya ragu-ragu atau meragukan, kita harus dilakukan dengan pasmir. Karena ada APV DNA seperti itu. Oke. Yang ketiga lang itu laki-laki nomor 1 ya. Tapi wanita karena dia nomor 3 karena kalah oleh breast sama serviks. Kemudian kolorektal. Kolorektal itu kanker usus besar, ya. Dan keluarnya biasanya saluran cerna, buangan besar berdarah, nyeri perut, kayak gitu seperti itu. Kemudian liver. Liver itu bisa hepatitis B, hepatitis C, non B, non C juga bisa seperti itu. Nasofaring. Nasofaring ini ada hubungan sama human papillomavirus. Ya, jadi yang ada hubungan sama human papillomavirus itu 2, nasofaring dan serviks. Ya, dia ada subtipenya, ada 68, 11, 18, jadi ada banyaknya. Itu berkaitan dengan vaksin. Kita ketahui vaksin kan ada yang Cervarix, ada Gardasil tuh. Itu sebenarnya berbeda dari jumlah varian dari subtipe virus yang ada di vaksin itu, ya. Jadi memang ada kanker yang dipengaruhi oleh tadi virus. Contohnya sel serviks. Pada sel serviks 90% yang invasif karsinomanya rata-rata ada hubungan sama human papillomavirus. Makanya bisa di-preventable dengan vaksin. Tapi memang sudah diteliti yang sangat dianjurkan targetnya adalah usia-usia sekolah 9 sampai 16 tahun, 13 tahun lah. Nah, yang usia-usia di atas itu ya boleh tambahan, tapi sebenarnya bukan yang ditargetkan. Oke, berikutnya lagi non-Hodgkin lymphoma. Mungkin salah satu ya, non-Hodgkin lymphoma itu kanker kejata bening. Ya, jadi kalau ada pembesar kejata bening, ya, kalau dia makin besar, kan tidak semua pembesar kejata bening tadi saya bilang ada kanker. Kan bisa juga infeksi sekitar, gigi bolong, sinusitis bisa. Tapi kalau dia membesar-besar, tidak terkendali, ya lebih di biopsi untuk memastikan. Dan kalau kena non-Hodgkin lymphoma pun target kita remisinya bagus. Jadi kalau kita ngomong kanker, kita ngomong 3 sebenarnya. Respon rate, angka keberhasilan terapi. Kalau bahasa orang awamnya gini, orang awam itu kalau bertanya soal gini, dok saya kalau kena kanker ini bisa sembuh nggak? Itu namanya respon rate, keberhasilan terapi. Nah, pertanyaan kedua pasien yang selalu bertanya ke dokter adalah, dok saya kalau udah sembuh, ada kemungkinan kambuh lagi nggak? Itu namanya progression free survival. Jadi survival yang bebas progression. Nah itu. Nah yang ketiga adalah, dok saya kalau kena kanker ini, berapa lama saya bertahan hidup? Itu namanya overall survival. Jadi selalu 3 ini. Nah obat manusia itu selalu berusaha meningkatkan keberhasilan terapi. Untuk meningkatkan respon rate, keberhasilan terapi. Untuk meningkatkan kalau dia sembuh, jangan sampai balik lagi. Atau dengan obat itu nanti angka anti-remission, kalau remission hilang dia survivalnya lebih tinggi.
Jadi manusia masih berusaha mencari cara biar ketiga ini makin lama makin tinggi hasilnya. Gitu, jadi seperti itu, oke. Berikutnya leukemia. Leukemia itu kanker darah ya. Jadi kanker darah itu saya bilang tadi terbagi sebagai tiga besar, leukemia, limfoma, sama multiple myeloma. Tapi jangan salah, kanker darah itu ada yang kronik, ada yang akut. Sebenarnya yang bahaya itu kan, kalau kita dengar sinetron anak Anda dilakukan wah pada sedih semua, itu sebenarnya leukemia akut. Yang berat itu leukemia akut. Yang leukemia kronik itu sebenarnya kita bisa kontrol disease, 80% kita kontrol disease. Jadi tidak terlalu berat. Itu untuk leukemia. Kemudian ovarium pasti wanita. Prostat, nah prostat ini di kita 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 10 kalau di Indonesia. Tapi di Amerika nomor 2 prostat. Ya, contohnya seperti itu. Kayak tiroid, bladder biasanya paling sering pada laki-laki, wanita lebih jarang. Corpus luteum ya pasti pada wanita, brain hampir sama. Kemudian ya prinsipnya seperti itulah, laki dan perempuan tergantung dari organnya. Tapi memang lung paling sering pada laki gitu. Oke. Nah, dokter, ini di tahap apa ketika seorang pasien kanker atau kanker ini memang harus melakukan atau melaksanakan terapi, dokter? Apakah ketika memang di awal sudah terdeteksi bahwa ada munculnya sel kanker di tubuh pasien tersebut, atau memang ada tahap-tahapnya itu, dokter? Oke. Itu tadi saya bilang tiga ya, penyakit kanker itu. 1, kita harus prevent, cegah. Oke. Setelah cegah, oke. Kalau ada keluhan, kita harus deteksi secepat mungkin. Setelah deteksi secepat mungkin, kita harus treat secepat mungkin. Kenapa? Makin cepat kita mendeteksi, makin cepat kita men-treat, makin bagus pengobatannya. Kalau kita bisa mendeteksi seawal mungkin, stadium 1, modalitas pengobatan makin banyak, dan angka overall survival, angka PFS-nya masih tinggi. Tapi makin di stadium 4, makin sedikit pilihan kita. Kadang-kadang sudah tidak bisa dioperasi, sudah inoperable atau unresectable, jadi nggak bisa udah pelekatnya kemana-mana, dokter bedahnya pun operasi nggak akan bisa. Jadi pilihannya mungkin cuma di kemo atau paliatif istilah kita, paliatif untuk meringankan keluhannya. Jadi itulah kenapa deteksi dini dan screening ini penting. Jadi untuk bisa mendeteksi sejak awal mungkin sehingga keberhasilan pengobatan makin tinggi, modalitas pengobatan makin banyak, dan angka keberhasilan terapi makin bagus. Itu intinya. Oke. Nah, tadi juga dokter sudah menjelaskan bahwasanya apakah kanker yang sudah sembuh, apakah bisa muncul kembali? Ya. Itu gimana, dokter? Jadi gini, jadi ada sel kanker tuh dia seperti manusia, dia punya kemampuan bertahan hidup. Dulu cuma ada awalnya cuma 6 teori bagaimana sel kanker bertahan hidup. Yang terbaru waktu saya ngambil penyakit dalam udah 10. Terakhir waktu saya sekolah kemarin udah makin 14, makin banyak. Jadi sel kanker tuh dia mempunyai kemampuan bertahan hidup. Itulah alasan kenapa kemoterapi itu gini. Maka tadi saya bilang, kemoterapi adalah terapi standar yang dipakai di saat ini. Karena itulah yang bagus dan bisa diterapkan dari banyak hal. Tapi manusia belum puas karena contohnya kayak limfoma ya, saya pakai R-CHOP misalnya, dia responnya cuma 70%. Jadi ada 30% tidak respon. Tidak respon itu artinya di kemo pun nggak ngecil. Jadi manusia mencari regimen lain, nambah lagi. Terus ada yang udah, contohnya kayak limfoma ya, saya soal limfoma. Limfoma itu sangat sensitif, dia kalau di kemo pun udah langsung kecil, tapi dia muncul lagi. Dia sangat sensitif, tapi dia gampang residif. Nah, itulah kita masih mencari cara gimana biar ketemu obat yang langsung hilang semuanya. Jadi kita kejar semuanya. Makanya di NCCN disebutkan, terapi terbaik kanker adalah clinical trial. Jadi si pasien itu sebenarnya dimasukkan ke dalam penelitian obat terbaru karena hasil lama itu memang udah bagus, tapi belum memuaskan. Kan kalau memuaskan minimal 99% lah. Ini kan masih 70, masih 60 gitu. Makanya sekarang berkembang ya target terapi, imunoterapi. Sekarang ada personalized medicine, precision medicine. Jadi logikanya gini, setiap kanker harusnya pengobatan beda-beda, tergantung dari faktor risiko pasien, molekular molekular pasien. Jadi harusnya tiap pasien beda-beda. Nah sekarang kita berkembang kayak gitu, personalized medicine, precision medicine. Dicari sebenarnya buat pasiennya obat apa yang cocok. Jadi contoh gini, ada kanker paru, ya. Jadi nggak sama misalnya.
yang EGFR positif, ya. Misalkan bisa erotinib, dasatinib, osimertinib. Enggak, sekarang rata-rata first line-nya osimertinib yang terbaru tuh. Berarti semua sama osimertinib. Enggak, nanti kemudian di kemudian hari kan itu ada lokus-lokus ya, dilihat ternyata yang lokus ini, jadi akan dicari. Jadi setiap orang terapi akan berbeda sesuai personal dia. Precision medicine adalah, jadi kita lihat molekuler semua hal-halnya, nanti akan ditentukan obat yang terbaik buat dia. Jadi nggak sama, tailor made. Contoh kayak baju. Jadi ke dokter itu berusaha ke arah situ. Contoh baju ya, baju yang terbaik adalah bukan all size. Baju yang terbaik adalah diukur. Sama, ke dokter itu berusaha ke situ. Pengobatan terbaik tiap pasien adalah sesuai dengan karakteristik pasien, molekular pasien, genetik pasien. Itu cita-cita manusia. Tapi sekarang sih, terus terang kita masih rata, masih sama. Kalau dia kemo, limfoma, kita masih CHOP. Tapi sebenarnya nanti manusia belum tahu, manusia sudah tahu bahwa itu nggak ideal. Nanti berusaha terus dengan target terapi, imunoterapi seperti itu. Jadi ilmu masih berkembang terus. Makanya saya bilang kanker itu ilmu sangat berkembang sekali. Jadi ya makanya 1 jam ini perlu waktu yang lebih baik. Ya, okay. Iya, baik. Nah, satu pertanyaan lagi dokter sebelum kita closing statement siang hari ini dokter. Jadi apakah sebenarnya yang harus dilakukan, yang harus diwaspadai oleh kita sebagai manusia yang memang mudah-mudahan tidak terkena yang namanya kanker, tapi kan kita kan tidak menutupi ya dokter ya. Mungkin ini juga mengganti mindset juga yang menyimak kita bagaimana supaya kita tidak takut atau tidak apalah gitu dokter ya. Nah, yang harus diwaspadai ini sebenarnya dokter dari diri kita sendiri itu seperti apa? Oke. Kita sebagai individu, kita harus mengenali diri kita. Kita harus mengenali faktor risiko di keluarga kita. Ya, misalnya ada faktor risiko kanker di keluarga. Kan tadi saya bilang 15%. Kita kenali dulu. Oh, saya ada faktor risiko seperti ini. Jadi kita harus tahu potensi kita. Kemudian, tadi saya bilang semua orang dari Globokan datanya 14%. Memang benar, cancer is genetic disease, ada perubahan kromosom rata-rata acak. Tapi kita tahu dari data Globokan 14% semua orang Indonesia punya risiko kanker. Karena sampai sekarang penyebab kanker itu kita tidak ketahui, karena acak tadi sporadik. Jadi manusia mencari cara, kira-kira apa sih faktor risiko yang harus kita hindari biar risiko itu nggak tambah besar. Manusia, kalau kita balik ke agama, manusia itu wajib berusaha. Ya. Setelah berusaha, tetap kena, ya pasrah. Tapi usaha dulu. Kan tadi saya bilang, yang tadi itu, yang alkohol, itu kan, alkohol sudah terbukti ya. Kalau rokok, jelas terbukti juga tuh rokok. Ya. Tapi tertentu ya, jadi nggak semua. Jadi kan kita harus ketahui yang jenis-jenisnya. Gemuk, ya, kan tertentu juga. Maksud saya, kan udah tahu tuh faktor risikonya. Dok, tapi kan nggak semua. Betul. Tapi kan nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya kita hindari faktor risiko itu. Itu mah berlaku untuk umum. Nggak hanya kanker, buat jantung juga, buat diabetes juga. Ya kan? Karena kita sampai sekarang nggak tahu. Sebenarnya misalnya kayak diabetes, gangguan fungsi pankreas. Kenapa fungsi pankreas terganggu? Kok orang lain nggak tahu. Jadi memang manusia itu masih mencari-cari penyebabnya. Sampai sekarang segala sesuatu yang nggak tahu, biasanya kita curiga ada faktor kromosom, berubah kromosomnya. Kenapa mutasi? Itu sampai sekarang nggak tahu. Makanya cita-cita manusia sebenarnya terapi ke depan tuh terapi gen, dibetulin. Tapi kan masih jauh itu dari cita-cita manusia. Maksud saya, kita yang deket-deket dulu lah. Faktor-faktor risiko kita hindari dulu. Kita, kan walaupun belum terbukti, tapi minimal kita mengurangi risiko. Karena manusia wajib berusaha untuk menghindari faktor-faktor risiko itu. Ya. Mungkin seperti itu aja. Oke, baik. Dokter, sebenarnya kita masih pengen mengulik-ngulik lagi dokter ya. Karena memang tadi dokter menjelaskan bahwasannya kanker itu banyak sekali jenisnya sahabat saya. Tapi kalau kita bahas satu persatu mungkin butuh waktu lebih panjang lagi. Oke, sebelum kita tutup dokter, program kita siang hari ini mungkin closing statement dari dokter untuk sahabat sehat yang menyimak kita. Silakan dokter. Terima kasih Mas Putra. Kepada sahabat sehat ya, tetaplah hidup sehat. Tetaplah berusaha kita mencapai kehidupan sehat yang optimal. Tetap waspada dengan kesehatan kita. Kalau ada keluhan, ada gangguan, ada kecurigaan, silakan berobat ke Rumah Sakit BB Batam. Dengan fasilitas kita yang cukup baik, dengan fasilitas dokter yang cukup baik, kita akan berusaha memberikan terbaik buat pasien.
Oke, untuk pasien yang sudah terdiagnosa kanker tetap semangat, ya. Keberhasilan pengobatan kanker sangat tergantung dari psikis. Jadi itu ada penelitiannya. Jadi orang yang responnya kemonya bagus itu biasanya yang semangatnya tinggi. Jadi tetap semangat, tetaplah menjadi survivor yang semangat tinggi, tetaplah berjuang untuk kesembuhan, ya. Karena kedokteran berkembang terus dengan pengembangan pengobatan, tetaplah optimis untuk pengobatannya. Untuk sahabat sehat yang sehat, nah, jagalah kesehatan, karena kesehatan itu suatu hal yang mahal. Cegahlah penyakit itu dengan semua faktor risiko yang sudah diketahui. Berusahalah mengirim semua faktor risiko, berusahalah hidup sehat, baru kita pasrah sebagai manusia, karena manusia wajib berusaha. Untuk itulah kewajiban manusia untuk berusaha, dan silakan menggunakan fasilitas RSBP jika ada keluhan. Kita dengan senang hati rumah sakit dan para dokter akan membantu pasien-pasien yang berobat untuk konsultasi atau berobat untuk keluhannya. Terima kasih atas perhatian para sahabat sehat, dan dari Batam TV terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan acara ini salah satu cara untuk meningkatkan promotif kesehatan. Kita ketahui bahwa kanker itu kalau nggak ada promotif membengkak terus dia. Ya, kita ketahui Indonesia udah keluar 17 triliun untuk kanker. Dengan promotif ini mudah-mudahan akan bisa ditekan pengeluaran untuk pengobatan, karena promotif preventif itu lebih baik, itu dari kita kecil kan. Pencegahan lebih baik dari mengobati. Itu paling penting dari kesehatan. Oke, itu saya closing statement dari saya, Mas. Baik, itu dia. Dokter, terima kasih dokter sudah hadir dan sudah Sama-sama menjelaskan menemani kita tentunya di Bincang Prima untuk edisi kali ini. Mungkin juga kita mudah-mudahan penjelasan dari dokter Arman yang tentunya mengenai kanker ini selama 1 jam ke belakang ini bisa sekaligus mengedukasi kita, dan mungkin kita yang masih sehat, sahabat sehat, bisa mencegahnya. Namun mungkin ada di antara kita yang sudah terkena, mungkin tetap semangat. Itu bukan segala akhir dari kita hidup di muka bumi ini, sahabat sehat. Ya, sekali lagi kita ucapkan terima kasih untuk Dr. Arman. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi mungkin di momen berikutnya dengan pembahasan mungkin bisa satu persatu. Ya. Kanker ini per kanker. Ini basic kanker, dasar kanker. Ini kita general aja mungkin, general dokter. Ya, mungkin kita di momen berikutnya kita mungkin ada spesial kanker apa gitu, kita undang lagi Dr. Arman untuk menuju ke Batam TV. Dan kita ucapkan terima kasih juga untuk Anda pemirsa dan juga sahabat sehat yang sudah menyimak kita. Kita bertemu lagi tentunya di Bincang Prima edisi berikutnya. Bincang Prima, profesional, responsif, inovatif, mahir dan akurat. Saya Putra Iskandar pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Batam melayani sepenuh jiwa. Dari pagi hingga malam, siap sedia tanpa lelah, melayani dengan tulus demi senyum bahagia. RSBP Batam, prima di setiap langkah, profesional dan responsif, inovasi nyata, mahir dan akurat, solusi untuk semua bersama RSBP Batam. Sehat jadi cita dengan teknologi, layanan terdepan, kami hadir cepat, sahabat kesehatan. Tak sekadar merawat, kami ingin lebih, memberi arti di setiap detik hidup ini. Dari hati kami melayani, semangat takkan pernah mati. Bersama kita melangkah pasti menuju Batam yang sehat dan mandiri. Batam TV, inspirasi Kepri.